Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusi di madrasah atau sekolah pada platform Pintar Kemenak. Setelah menyimak materi, langsung saja saya mengerjakan latihan soal tentang 4.3 Shifting Paradigma Pendidikan Islam Inklusif bagian 3. Selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Berikut yang bukan merupakan orientasi hakikat pendidikan Islam adalah C. Hakikat pendidikan Islam adalah menyiapkan anak-anak peserta didik yang memiliki pengetahuan keislaman yang mumpuni sehingga mereka dapat dipersiapkan menjadi agen perubahan menuju masyarakat yang madani. Ini yang bukan orientasinya ya. Nomor 2. Dalil yang menjelaskan tentang keberagaman atas ciptaan Allah terkait perbedaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial adalah A. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, pada pernyataan di atas yang merupakan tripusat pendidikan adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat sosial. Jawabannya adalah yang A, B, C. Lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. C. Nomor 4. Berikut yang bukan merupakan makna teoritik dari paradigma adalah B. Daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nomor 5. Pendidikan Islam adalah D. Bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama atau insan kamil. Baik, selesai. Kita cek dulu. Nomor 1C, 2A, 3C, 4B, 5D. Selesai ujian. Alhamdulillah lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saya akan melanjutkan latihan soal tentang 4.5 konsep dasar pendidikan inklusif bagian 2. Selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai pendidikan inklusif kecuali. Oke, kita cek. A. Strategi mencari cara dalam mengatasi hambatan karena gender, budaya, ekonomi, warna kulit, dan atau disabilitas agar semua peserta didik dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pendidikan tanpa diskriminasi. Ini betul. Layanan pendidikan hanya untuk anak-anak penyandang disabilitas di madrasah terdekat. Salah. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan madrasah secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ini betul juga. Memberikan kesempatan pembelajaran yang bermakna kepada semua anak dalam sekolah reguler. Baik, berarti kecuali yang ini ya. B. Layanan pendidikan hanya untuk anak-anak penyandang disabilitas di madrasah terdekat. Nomor 2. Di lembaga pendidikan keberagaman identitas dan latar belakang anak akan mempengaruhi A. Perilaku, kemampuan, dan kebutuhan mereka di dalam kelas. 3. Tujuan pendidikan inklusif adalah D. Memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Nomor 4. Keberagaman identitas dan latar belakang anak yang menjadi fokus dalam memberikan layanan pendidikan inklusif meliputi. Jawabannya hampir sama. C ini ya yang paling tepat.
Gender, disabilitas, geografis, mata pencarian orang tua, akses teknologi, suku bangsa, bahasa, agama, serta korban perang dan atau bencana. Nomor 5. Dampak dari keberagaman anak yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan A. Pengucilan, pelabelan atau perundungan atau bullying oleh sesama anak, bahkan penolakan untuk masuk ke madrasah. Baik, kita cek dulu nomor 1B, 2A, 3D, 4C, 5A. Selesai ujian. Alhamdulillah lolos passing grade. Baik, kita lanjutkan untuk materi atau soal selanjutnya. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 4.8 tentang identifikasi, asesmen, dan profil peserta didik berkebutuhan khusus bagian 3. Oke, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Kategorisasi kesulitan siswa adalah bagian dari tujuan A. Identifikasi. Nomor 2. Tanggung jawab profesional bagi pengelola peserta didik berkebutuhan khusus diantaranya A. Memberikan informasi yang jelas pada keluarga. Nomor 3. Memiringkan kepala dalam rangka mencari sumber suara adalah salah satu tanda hambatan. B. Pendengaran. 4. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat, menyelesaikan tugas sering terlambat, daya ingat lemah, prestasi belajar rendah, motivasi rendah adalah tanda-tanda anak. B. Slow learner. 5. Identifikasi fungsional guru tentang penyandang disabilitas tertera dalam B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Baik, kita cek dulu satu-satu. Nomor 1A, 2A, 3B, 4B, 5B. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Saya akan melanjutkan latihan soal 4.10 tentang program pendidikan individual atau PPI. Baik, setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Tujuan utama disusunnya PPI adalah C. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Nomor 2. Istilah lain dari program pendidikan individual atau PPI adalah D. Individualized Educational Program atau IEP. Nomor 3. PPI dibuat oleh D. Madrasah dengan melibatkan tim multidisiplin. 4. Pernyataan berikut yang bukan merupakan urgensi disusunnya PPI adalah, kita cek dulu. A. PPI berpusat pada peserta didik sebagai subjek yang dinilai aktif, mampu belajar, dan didasarkan pada karakteristik kebutuhan khusus betul. Komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan PDBK itu sendiri, sedangkan kurikulum digunakan sebagai rambu-rambu, bukan dititik beratkan sebagai target utama PPI. Betul. Penyusunan PPI harus melibatkan ahli atau profesional karena terkait dengan akuntabilitas layanan pendidikan bagi PDBK pada madrasah inklusif. Ini sepertinya kurang tepat. D. PPI bertujuan menyelaraskan antara karakteristik kebutuhan khusus dan tugas perkembangan PDBK dengan kurikulum dan pembelajaran dalam upaya pengembangan potensi mereka secara optimal. Jawaban yang bukan merupakan urgensi ini ya. Penyusunan PPI harus melibatkan ahli atau profesional karena terkait dengan akuntabilitas layanan pendidikan bagi PDBK pada madrasah inklusif. C. Nomor 5.
Program pendidikan individu atau PPI bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada madrasah inklusif adalah P. Program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu PDBK. Baik, kita cek dulu nomor 1 C, 2D, 3D, 4C, 5B. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saya akan melanjutkan latihan soal 4.14 tentang pembelajaran dalam setting kelas inklusif bagian 4. Oke, setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Merujuk pada amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, maka setiap madrasah yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas harus memberikan layanan akomodasi kurikulum untuk memastikan agar semua peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di antara bentuk layanan akomodasi kurikulum yang dapat diberikan oleh guru terhadap peserta didik penyandang disabilitas adalah B. Memodifikasi metode, media atau alat, dan pengelolaan lingkungan belajar. Nomor 2. Pembelajaran paradigma baru pada kurikulum merdeka bukan berarti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang diorientasikan pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali C. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Ya, ini yang salah. Kecuali ini karena harusnya melibatkan orang tua, bukan tanpa. Nomor 3. Tahap pertama yang perlu dilakukan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran adalah memahami capaian pembelajaran. Terkait aktivitas tersebut, pernyataan yang kurang tepat adalah A. Bagi PDBK dengan hambatan rungu, guru menggunakan capaian pembelajaran SLB. Kurang tepat. Nomor 4. Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali B. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Harusnya perlu ya, bukan tanpa, ini kesalahannya di sini. Kecuali B. Nomor 5. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah, kecuali lagi D. Menggunakan capaian pembelajaran masing-masing fase sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh semua peserta didik pada setiap fase. Baik, 5 soal selesai. Kita cek dulu satu-satu. Nomor 1B, 2C, 3A, 4B, 5D. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk latihan selanjutnya. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 4.16 tentang pembelajaran dalam setting kelas inklusif bagian 6. Baik, setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Berikut adalah situasi siswa yang membutuhkan proses rujukan, yaitu
A. Siswa mengalami masalah pada kesehatan dan belum memiliki catatan medis. Nomor 2. Hal yang dapat dilakukan untuk membantu siswa mengelola tugasnya, yaitu C. Mengurangi jumlah soal yang diberikan. 3. Yang bukan merupakan adaptasi kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Integrasi. 4. Manakah yang bukan jenis asesmen? C. Strategis. 5. Pak Ari memberikan materi penjumlahan dan pengurangan pada Andi yang duduk di kelas 5. Strategi pengajaran yang diberikan oleh Pak Ari termasuk jenis D. Akomodasi. Baik, kita selesai ujian. Sebelumnya kita cek dulu nomor 1A, 2C, 3A, 4C, 5D. Oke, 80 tidak sampai 100, tapi tidak apa-apa, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Saya akan melanjutkan latihan 4.18 tentang Madrasah Games atau penjas akomodatif bagian 2. Baik, selesai menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Berikut ini tujuan khusus Madrasah Games kecuali kita lihat dulu ya. A. Menyebarluaskan nilai-nilai yang terkait dengan olahraga guna mendorong terjadinya perubahan sikap, betul. B. Mendorong kesetaraan gender, betul. C. Menanamkan kompetisi di kalangan peserta didik, bukan menanamkan kompetisi atau persaingan ya, bukan. D. Menyediakan ruang untuk saling bertemu, berdialog, dan bertukar pengalaman untuk mendorong kohesi dan inklusi sosial, ini juga betul. Jadi kecuali C. Menanamkan kompetisi di kalangan peserta didik. Nomor 2. Madrasah Games bukan program untuk mencapai keunggulan dalam bidang olahraga, tetapi bermanfaat untuk meningkatkan tumbuh kembang peserta didik melalui berbagai permainan olahraga sebagai alat menciptakan perubahan positif. Di bawah ini aspek tumbuh kembang yang menjadi tujuan khusus program Madrasah Games, yaitu hampir mirip, yang paling tepat jawabannya C. Kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, dan kemandirian. Nomor 3. Guru dan peserta didik duduk melingkar untuk mendorong kepercayaan diri peserta didik di antara mereka sendiri. Kemudian guru memperkenalkan sebuah nilai tertentu dan bertanya kepada peserta didik tentang arti dari nilai tersebut dan menjelaskan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan anak-anak pada hari itu untuk membantu anak-anak memahami arti dari sebuah nilai akan meningkatkan proses belajar mereka. Aktivitas tersebut merupakan kegiatan Madrasah Games pada sesi A. Presentation. Oke, nomor 4. Di bawah ini adalah sesi-sesi pada Madrasah Games yang ditanyakan. Urutan yang tepat saat sesi Madrasah Games berlangsung adalah, kita cek dulu nomor 1 presentation, nomor 2 warm up activity, 3 learning activities, 4 Madrasah Games match, 5 cool down activity, 6 closing. Ini sudah urut ya, jadi jawabannya A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 5. Program aktivitas untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan kepada peserta didik melalui kegiatan permainan olahraga dalam pendidikan di madrasah, guna membantu semua peserta didik dalam mengembangkan dan mewujudkan potensi mereka. Program aktivitas dimaksud pada pendidikan inklusif di madrasah dinamakan Madrasah Games B. Baik, kita cek dulu nomor 1C, 2C, 3A, 4A, 5B. Selesai ujian.
Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan soal selanjutnya. Saya akan melanjutkan untuk latihan 4.20 tentang program kebutuhan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bagian 2. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan keterampilan komunikasi isyarat pada konteks keterampilan berkebutuhan khusus? Pasti A. Kemampuan menggunakan isyarat tangan atau bahasa isyarat. 2. Apa tujuan utama dari program kebutuhan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus? C. Membantu peserta didik mengakses pendidikan secara efektif. 3. Apa yang dimaksud dengan program kebutuhan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus? D. Program pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. 4. Manakah yang termasuk dalam keterampilan komunikasi tulisan pada konteks keterampilan berkebutuhan khusus? Pasti kemampuan menulis tulisan. Nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan keterampilan komunikasi menggunakan alat komunikasi manual maupun berbasis teknologi informasi dan digital pada konteks keterampilan berkebutuhan khusus? D. Kemampuan menggunakan alat komunikasi manual atau berbasis teknologi informasi dan digital seperti komputer atau tablet. Baik, 5 soal selesai. Kita cek dulu nomor 1A, 2C, 3D, 4A, 5D. Selesai ujian. 100, alhamdulillah lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 4.22 tentang program pasca madrasah bagi peserta didik berkebutuhan khusus bagian 2. Baik, setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Tujuan utama dari pendekatan inklusif dalam pendidikan pasca madrasah adalah B. Mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan belajar biasa. Nomor 2. Salah satu strategi yang efektif dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus di lingkungan pasca madrasah inklusif adalah A. Memberikan dukungan individual dan modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan mereka. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan pasca madrasah inklusif? D. Program pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan untuk semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. 4. Manfaat utama dari pendidikan pasca madrasah inklusif adalah C. Menyediakan pendidikan eksklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Nomor 5. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung pendidikan pasca madrasah inklusif? A. Memfasilitasi lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua siswa. Baik, kita cek dulu nomor 1B, 2A, 3D, 4C, 5A. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya. Saya akan melanjutkan latihan 4.23 tentang pengelolaan dan pengembangan pendidikan inklusif pada madrasah bagian 1. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Berikut adalah bagian dari 8 standar nasional pendidikan yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah adalah A. Standar isi, betul. B. Standar proses juga betul. Semua jawaban benar. D. Standar sarana prasarana juga betul. Jadi semua jawaban benar. C. Nomor 2. Manfaat manajemen pendidikan inklusif di madrasah adalah C. Menjamin pemenuhan standar dan pengembangan madrasah untuk mencapai visi, misi, dan branding madrasah yang inklusif. 3.
Tahapan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah meliputi A. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif di madrasah adalah B. Pendidikan yang mencakup semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. 5. Peran guru dalam pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dan memberikan dukungan yang sesuai. Baik, kita cek satu-satu dulu. Nomor 1C, 2C, 3A, 4B, 5A. Selesai ujian. 100, alhamdulillah lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Saya akan melanjutkan latihan soal 4.27 tentang pengelolaan dan pengembangan pendidikan inklusif pada madrasah bagian 5. Baik, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Tujuan utama dari rehabilitasi berbasis masyarakat dalam pendidikan inklusif adalah D. Meningkatkan partisipasi sosial terhadap PDBK. 2. Suatu pendekatan yang digunakan dalam rehabilitasi penyandang disabilitas yang menekankan peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian dan inklusi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengertian dari A. Rehabilitas berbasis masyarakat. Nomor 3. Salah satu konsep kunci dalam rehabilitasi berbasis masyarakat adalah D. Melibatkan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusif. 4. Kuadran keempat atas, layanan komprehensif dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung terciptanya pendidikan inklusif di madrasah adalah A. Layanan pendidikan bagi PDBK beroperasi di semua madrasah dengan dukungan masyarakat, ada relawan dan penggerak. 5. Penerapan rehabilitasi berbasis masyarakat dapat menguntungkan PDBK dalam hal C. Meningkatkan kualitas pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat. Baik, kita cek dulu nomor 1D, 2A, 3D, 4A, 5C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan terakhir. Kali ini saya akan melakukan latihan 4.29, latihan soal terakhir dari pelatihan pendidikan inklusi pada madrasah. Oke, 4.29 ini tentang monitoring, evaluasi, dan sistem penjaminan mutu madrasah inklusif. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Di bawah ini adalah proses monitoring dan evaluasi yang dapat membantu dalam penjaminan mutu madrasah inklusi. Yang ditanyakan, urutan yang tepat proses monitoring dan evaluasi yang dapat membantu dalam penjaminan mutu madrasah inklusi adalah, kita cek dulu. Nomor 1, memantau kinerja sekolah. 2, mengidentifikasi kekurangan atau tantangan. 3, memberikan data dan wawasan yang diperlukan untuk membuat perbaikan yang sesuai. 4, membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusi. 5, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Kepala Kemenakap atau kota. Yang sesuai urutan yang tepat adalah C, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Di bawah ini adalah indikator atau parameter yang dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi madrasah inklusi, kecuali, kita cek,
A. Ketersediaan fasilitas dan sumber daya pendukung, betul. B. Kemajuan akademik siswa inklusi, betul. C. Kepuasan kepala madrasah dalam layanan kepada PDBK, salah. D. Tingkat partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus, betul. Jawabannya C. Kepuasan kepala madrasah dalam layanan kepada PDBK, ya, kecuali. Ini ada di materi. Nomor 3. Proses pengawasan dan penilaian terhadap berbagai aspek kinerja madrasah inklusi termasuk layanan pendidikan, pembelajaran, dan penjaminan mutu adalah B. Monitoring dan evaluasi. Nomor 4. Proses yang dirancang untuk memastikan bahwa madrasah inklusi memberikan pendidikan berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, perbaikan, dan penerapan praktik terbaik dalam konteks inklusi adalah penjaminan mutu. 5. Yang mendasari pentingnya monitoring dan evaluasi dalam madrasah inklusi di bawah ini, kecuali lagi kita cek. A. Membantu madrasah dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan bagi semua peserta didik, ini betul. B. Membantu madrasah dalam mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan untuk aksesibilitas peserta didik, juga tepat. C. Membantu madrasah untuk memastikan bahwa mereka menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, ini juga tepat. D. Membantu madrasah untuk memberikan pembelajaran yang khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ini kurang tepat. D, ya. Jadi jawabannya D. Kita cek lagi nomor 1 C, 2 C, 3 B, 4 C, 5 D. Selesai ujian. Alhamdulillah 80. Jadi ini hanya dapat dikerjakan satu kali saja, sehingga harus hati-hati salah satu. Baik Bapak Ibu, selesai pelatihan jangan lupa untuk memberikan review supaya dapat download sertifikat nanti. Oke, rata-rata 97. Baik Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.